Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat faktualnews.co. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang narasumber yang cukup menginspirasi, khususnya mengenai seputar pengalamannya menjaga dan bersinggungan dengan pasien COVID di lokasi karantina pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung, serta bagaimana kiat kita menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan, khususnya dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita bersama dengan seseorang, beliau bernama Imam Syafi'i SPD, asli merupakan kelahiran di Tulungagung ini. Ia merupakan relawan tim Tagana yang bertanggung jawab di bagian logistik dan psikososial, serta berperan di bidang pendampingan dukungan psikologis terhadap pasien yang dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung ini. Beliau di sini berperan sebagai koordinator tim layanan dukungan bertanggung jawab di bagian logistik dan psikososial, serta berperan di bidang pendampingan dukungan psikologis terhadap pasien yang dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung ini. Beliau di sini berperan sebagai koordinator tim layanan dukungan psikososial Tagana Tulungagung yang setiap harinya bertugas di pos Tagana Rusunawa Tulungagung ini. Lokasi baik, yang pertama mungkin saya biar lebih akrab saya manggilnya Kak Imam. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Kak, khususnya mengenai pengalaman Kak Imam selama bertugas di lokasi karantina untuk menangani pasien positif COVID yang ada di Tulungagung ini, yaitu di lokasi karantina IAIN Rusunawa IAIN Tulungagung. Pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula kiat-kiat Kak Imam ini ingin dan mau menjadi seorang relawan yang bertugas dan yang menjaga, bahkan yang mengakomodir keperluan pasien COVID yang ada di IAIN sini, Kak? Oke, terima kasih. Selagi nama saya Imam Syafi'i. Saya di sini adalah relawan Tagana Tulungagung yang kemarin sampai hari ini pun tetap bertugas di karantina Rusunawa. Awal cerita adalah kita pada tanggal 4 April ditugaskan oleh Satgas Gugus Kabupaten Tulungagung, yang di atasan kita adalah Dinas Sosial KB, PP, dan PA. Dulu namanya itu, Mas. Kita backup masalah di bagian logistik. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sering ketemu dengan teman-teman pasien, kita ngobrol, dengar curhatannya. Ternyata kan tidak hanya makanan yang dibutuhkan, ternyata mereka pasien itu perlu pendampingan secara psikologis. Akhirnya kita menambah ya, bisa kata menambah di dukungan psikososialnya ceritanya. Nah, dan itu secara resmi tugasnya kita hanya di logistik. Ini adalah demi semata-mata hanya demi empati, simpati kita, rasanya mereka di karantina, kita kan merasakan banget ya. Kita kan dekat, tim kita itu dekat banget. Tidak hanya saya, semua sangat dekat dengan pasien. Akhirnya kita membentuk sendiri gimana kalau kita membentuk tim psikososial. Alhamdulillah saya dan teman kan punya juga ilmu tentang psikologi atau psikososial di bencana alam. Nah, teman juga punya, juga didukung oleh teman-teman dari Dokter Iska juga melatih kita. Akhirnya kita membuat itu ya secara psikologis, ya banyak yang kita bantu. Awalnya makan, oke, makan tidak ada masalah. Akhirnya masalah kesehatan, kita menghubungkan. Masalah swab, kita menghubungkan dengan pasien, kita tampung, kita terima. Ini butuhnya ke saya, semua sangat dekat dengan pasien. Akhirnya kita membentuk sendiri gimana kalau kita membentuk tim psikososial. Alhamdulillah saya dan teman kan punya juga ilmu tentang psikologi atau psikososial di bencana alam. Nah, teman juga punya, juga didukung oleh teman-teman dari Dokter Iska juga melatih kita. Akhirnya kita membuat itu ya secara psikologis, ya banyak yang kita bantu. Awalnya makan, oke, makan tidak ada masalah. Akhirnya masalah kesehatan, kita menghubungkan. Masalah swab, kita menghubungkan dengan pasien, kita tampung, kita terima. Ini butuhnya ke mana ya? Ke teman Iska, ya kita hubungan dengan teman Iska, kata dengan swabnya tuh. Lalu kalau masalah kesehatan, kalau malam hari nanti ada yang sakit bagaimana, Pak Imam, Kak Imam,
kita hubungkan dengan teman-teman yang piket bagian kesehatan di sini, yaitu Puskesmas Kedungharu, kita hubungkan di sana. Ada juga kata dengan saya nanti pulangnya kapan Pak Imam, saya kurang berapa, kondisi saya bagaimana, lah nanti kita hubungkan ke teman-teman dinas kesehatan. Istilah kita itu gimana ya, ibaratkan kita itu sebagai jembatan antara pasien dengan dinas terkait. Nah, kita menjembatani supaya apa? Karena pemahaman kita bahwa teman-teman yang di karantina itu, kalau orang nggak ngerti ya, membayangkan itu di karantina itu disuntik, diinfus kayak di penjara dan sebagainya. Benar tidak? Salah, teman-teman ini sehat semua dari mulai tanggal 4 April sampai hari ini 2 November ya hari ini ya. Tidak ada pasien yang di sini itu sampai kolab, sampai di sini tidak ada, semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Dan tidak ada yang meninggal dunia juga. Nah, barangkali ya halnya itu kita mendampingi itu. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Kak, ini dari sisi keluarga, bagaimana sih dari awal dulu ketika sekitar 4 April lalu sampai hari ini pandangan keluarga menganggap Kak Imam ketika bertugas di lokasi karantina sini? Terima kasih. Untuk pandangan keluarga di sini, alhamdulillah dari pihak keluarga sangat support. Di sini saya menyampaikan terima kasih pada mantan pacar saya, istri tercinta, ya sangat mendukung saya tugas di sini. Anak saya, orang tua saya, mertua saya anggap orang tua saya sendiri, memang orang tua saya kandung sudah meninggal semua mas. Itu orang tua saya, anggap juga orang tua kandung saya, sangat mendukung. Bahkan lingkungan juga mendukung, baik lingkungan di rumah, lingkungan di tempat kerja, semuanya mendukung. Jadi memang tugas itu kalau keluarga kita mendukung ya kita enjoy, kita santai, tidak ada masalah gitu. Kalau ketakutan sendiri Kak mungkin dari keluarga? Untuk ketakutan sebenarnya gini mas, siapa yang tidak takut dengan corona? Tidak ada, kan begitu kan tidak ada. Tetapi lebih penting adalah bukan takutnya kita, yang penting lagi adalah bahwa saya menyampaikan ke teman-teman tim LDP atau tim Tagana yang di sini bahwa kita takut karena corona betul. Tapi kita jangan takut terhadap orang yang terkena corona. Kenapa? Kalau kita takut pada orangnya dan kita berlebihan, maka akan muncul apa namanya sih? Stigma negatif. Contoh sewu ya, dulu ada cerita, Pak jangan dekat dengan saya, jadi kan ulari. Itu sudah suatu bahasa yang menyinggung. Ya, makanya kita dengan pelan-pelan sewu, dengan radi mundur, jangan cara halus supaya pasien tidak tersinggung. Itu ya memang takut ya takut, makanya kita dari dulu sampai hari ini ya kita selalu memakai protokol kesehatan, pakai masker dan lain-lain begitu. Tapi kuncinya adalah kita tidak boleh ketakutan. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan di seputar lokasi karantina sendiri ya Kak. Ini kalau dari pengalaman Kak Imam itu yang mungkin pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan itu seputar pasien atau seputar interaksi antara relawan dan pasien itu seperti apa Kak? Cerita rusunawa ya. Memang bisa dikatakan cerita itu sini itu gaduh-gaduh. Ada senang, ada susah, macam-macam lah. Saya mulai dari cerita awal. Bulan April Mei kita akan melaksanakan waktu itu awal puasa ya, sebelum puasa dan waktu puasa bahkan sampai hari raya. Di situ kita merekam ya bisa dikatakan lebih banyak sedihnya daripada senangnya. Memang semuanya saat itu saya membayangkan masih ketakutan kan, belum paham corona itu bagaimana. Taunya pokoknya karantina biar tidak menyebar kan gitu kan. Di sana banyak sekali lagi cerita-cerita yang menginspirasi kita untuk berbuat lebih. Bisa dikatakan lahirnya keinginan kita untuk membentuk psikososial LDP tadi, di mana pasien tidak bisa bertemu langsung dengan keluarganya, sebaliknya dari keluarga juga takut ketularan piye kan gitu kan. Masuk dari pihak pemerintah juga melarang, dan memang ada aturan bahwa tidak boleh. Waktu itu masih ingat kan kita dilarang pada berkunjung ya, sama tidak ada yang membolehkan, dan itu memang sangat menyedihkan. Terus bayangkan 1 bulan lebih tidak bisa bertemu dan keluarga secara langsung, misalnya daring,
video call dan sebagainya kan kurang ya. Bahkan kemarin saya dikasih informasi ya dari tetangga saya, karena saya asli pelosok kandang. Itu di sana kan itu yang YN-nya di situ. Beliau mbah siapa saya lupa namanya. Itu dia di lantai 3. Sore hari kan sudah lantai 3. Lucunya itu di rel kereta api. Kong pengen opo? Pengen botok nduk le. Sambil cucunya nangis, Mbah Kongnya juga nangis. Bahkan yang cerita ke saya, tetangga saya, yang cerita kepada saya, itu juga nangis. Ya mungkin kalau cewek, saya mungkin juga nangis ya. Nah, itu ada juga di sini, waktu ini di Mahat ini kan juga dipakai kan. Itu pasien di depan situ, depan Mahat itu, yang keluarganya di sana, di timur, depannya pos sapam, di beranda sekitar 50 meter ngomong, wes pokoknya bode semangat. Keluargamu tak openi. Kita di tengah-tengahnya bisa mendengarkan apa yang dibicarakan pasien, apa yang diberikan oleh keluarganya. Nangis mas. Tak jamin kalau orang tahu sendiri pasti nangis itu. Bayangkan. Itu akhirnya membuat tim kita, ayo kita harus berbuat yang lebih. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya kita berpikiran, ini di belakang saya ini inovasi dari tim kita, original tim kita, berusaha kita ke dinas, kita ke rumah sakit, bagaimana supaya program kita Mbok Shelter ini berhasil. Karena kita berharap bahwa ini memang suatu solusi yang bisa membuat imun pasien mentalnya itu naik. Lah kita ketemu dengan beliau Dr. Kasil waktu beliau itu jadi Wakil Direktur SK, sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan sekarang ini. Beliau meng-ACC. Ya kita langsung tancap gas produk. Itu tanggal 30 kita buat shelter ini jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi tanggal 1 Juni kita mulai. Alhamdulillah mulai dari situ stigma negatif, pasien yang mulai down itu naik. Dimana yang mbah-mbah tadi ya ketemu selanjutnya boleh ketemu ya di sini. Bisa foto, bisa selfie, buat video ya di sini. Akhirnya apa? Stigma itu sudah mulai berkurang bahwa di Rusunawa itu orangnya sehat semua. Bahkan juga dulu itu dikabarkan meninggal dunia. Lho wong ngene iki lho, mangan enak ngombe legi, orangnya senang, orangnya bahagia, tapi dikabarkan meninggal. Nangis lapar kita. Alhamdulillah dengan adanya ini ya ini bisa mengubah istilahnya menaikkan mental pasien. Itu. Dan cerita senangnya, ini saya menyampaikan pada seluruh donatur ini ya. Terima kasih semuanya donatur baik dari Tulungagung, bahkan ada yang dari Banyuwangi. Ada yang donatur tentang makan, snack takjil, itu juga donatur mainan. Di belakang juga ada taman bermain anak-anak. Kita dapat donasi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan tidak bisa sebutkan satu persatu. Selagi ini adalah yang selanjutnya masih seputar dengan alat perlindungan diri ya kak. Kalau yang kita tahu kan relawan pasti masuk pakai alat-alat pelindung diri, APD lengkap, face shield dan seterusnya. Lalu kalau penggunaan 3M, penerapan 3M itu sendiri kak, sebenarnya itu seperti apa sih yang diterapkan di sini itu di lokasi kak? penggunaan 3M ya, itu kunci utama tim kita ya itu mas. Dan itu suatu keniscayaan harus mau tidak mau harus dilakukan agar kita tidak terpapar corona. Satu, pakai masker, jelas dari berbagai sumber yang ada ya, mungkin di internet atau mungkin dari dokter yang WHO, dokter yang kan memang harus pakai masker supaya partikel-partikel kecil droplet kan tidak menyebar. Masker, nah tentunya dengan masker yang benar, memakai yang benar, masker yang tersandar juga, ya kan? Contoh yang kita pakai ini. Nah terkadang orang gak paham, yang penting pakai masker. Gini tak selesai, jangan ingat ini kan ada hidung ya, ya kita bagus kita tekuk gini supaya ini rapot, pakai yang benar. Yang kedua, atau masker bisa ini pakai masker medis, bisa pakai masker kain juga bisa,
boleh. Kalau kita ini masih ragu kayaknya kurang rapet ya, ditambahin lagi boleh, didobeli nggak apa-apa, pakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan, kuncinya ini, atau pakai hand sanitizer. Kita kalau masuk ya ini mas, istilahnya jimatnya rusunawa ya ini, pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer harus. Karena begini, rata-rata saya pernah dapat cerita ya, bukan cerita, diceritani alumni, saya katakan alumni bukan mantan, karena saya tidak suka dengan mantan, lebih suka dengan alumni karena mereka juga belajar tentang protokol kesehatan juga. Itu tanya ke saya, mas saya loh kerja pakai masker, saya pakai face shield, saya pakai baju lengkap, kok saya bisa tertular? Saya tanya, dia kerjanya di satu tempat yang berisiko, ternyata dia membawa seseorang yang positif COVID. Saya bilang, kenapa mas? Saya tanya langsung, jangan jawab jujur. Jenengan bawa hand sanitizer, jenengan sering cuci tangan? Jawabannya, enggak mas. Ya mungkin di situ. Kenapa? Karena corona kan tidak kelihatan. Yang satunya hanya mesin, ya hanya mesin PCR kan. Nah itu, oh iya bener mas. Masuk tim kita, alhamdulillah sampai detik ini kita mulai 4 April sampai hari ini, alhamdulillah dari tim kita 12 orang, satu pun tidak ada yang terkonfirmasi. Ya kenapa? Satu, ya jelas kita harus betul-betul mematuhi protokol. Yang kedua, itu secara medisnya ya, secara medis ya kita yakin, kita harus punya keyakinan bahwa kita nanti nggak akan terpapar, berarti kita nggak takut, imun kita naik. Tuh, yang selanjutnya juga kaitan dengan olahraga, vitamin sebagainya. Mungkin teman-teman sudah tahu semua kan protokol itu. Yang kedua adalah menjaga jarak. Betul. Memang risiko kalau kita berdekat dengan orang, risikonya kita terpapar. Kepada orang siapa? Ya orang yang terkonfirmasi COVID. Kita kan tidak tahu. OTG kan banyak. Di Tulungagung rata-rata kan OTG. Berapa ratus orang yang terkonfirmasi kan PDP-nya kan sedikit, rata kan OTG semua. Nah, kenapa kita menjaga jarak? Agar kita risiko itu kecil terpapar. Contoh, kita tidak tahu kalau kita berdekat ternyata salah satu OTG, tidak pakai masker kan menyebar dropletnya. Tapi jika kita tahu dia OTG, kita kan pasti menjauh. Nah, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, harus menjaga jarak supaya kita risikonya kecil, karena kita tidak tahu. Apa mungkin seluruh Tulungagung, seluruh Jawa Timur semua di PCR? Kan sebenarnya sulit. Maka dari itu ya dengan cara aman apa? Ya kita menjaga jarak. Berarti menurut saya pribadi dan tim saya di Rusunawa 3M itu yes. Kuncinya ya di sini harus patuh protokol ini wajib. Termasuk pasien. Mereka terkonfirmasi kan? Ya kita edukasi harus patuh 3M, tidak boleh tidak. Kenapa? Risiko juga dia nanti nulari orang lain. Karena itu ya alhamdulillah sampai detik ini pun ya tidak menemukan pasien tertular lagi, enggak. Ya memang disiplin, semuanya disiplin. Jadi jangan kasih tahu ke pasien, bapak ibu adik-adik semuanya yang di dalam panjenengan itu di sini itu karantina, ya kan? Karena itu apa saya jelaskan, bla 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 bla. Yang penting lagi jenengan juga harus patuh protokol. Jenengan di sini itu belajar, aksi nyata, belajar nyata tentang protokol kesehatan, tidak hanya teori. Terakhir kak, mungkin ada pesan atau himbauan untuk masyarakat luas, mengingat di Tulungagung khususnya ini masih beberapa kecamatan masih zona merah, meskipun sebagian lainnya sudah zona hijau. Itu himbauannya kepada masyarakat luas untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya dengan menerapkan 3M itu seperti Terima kasih himbauan pada masyarakat ya. Saya revisi ya, saya jelaskan lagi ya. Zona itu tidak ada zona merah, zona hijau. Tulungagung di zona kuning, semuanya zona kuning. Saya informasikan bahwa alhamdulillah hari ini itu pasien tinggal 4. Hati saya senang, semoga juga senang. Semoga segera habis, kita segera new normal. Yang pertama himbauan saya satu kepada seluruh masyarakat di Tulungagung maupun di mana berada, seperti yang saya bilang tadi bahwa protokol kesehatan COVID itu suatu kewajiban.
suatu senjata ampuh kita untuk melawan COVID, itu harus kita patuhi. Tuh, 3M tadi ya. Pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, sama jaga jarak. Itu harus di apa ya? Bisa dikatakan sudah harus menjadi budaya. Budaya kita, budaya new normal, normal baru. Harus bisa menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya kebiasaan, kita kan tidak merasa tertekan atau merasa apa ya istilahnya keberatan ya, karena sudah lumrah ya enak, dilakukannya enak. Itu. Yang kedua adalah yang lebih penting dari itu lagi adalah tentang stigma negatif. Sekali lagi saya bilang tadi, saya singgung, yang di karantina itu belajar. Mereka alumni Rusunawa kembali ke rumah masing-masing, sudah sehat, sudah tidak menularkan lagi, ya kan? Nah, bahkan mereka itu punya ilmu di sini 10 hari, bahkan ada yang lebih tentang protokol ini. Ayo kita belajar dari mereka, jangan dijauhi. Beda, banyak kan mereka yang kena corona itu bukan aib, ya bener memang bukan aib. Ibaratkan mereka itu malah bisa dikatakan lagi kena musibah, kena ujian musibah. Ayo kita support psikologisnya. Gak usah istilahnya untuk makan mungkin cukup ya, psikologis di masyarakat itu harus kita ubah. Dan jangan sampai masyarakat itu mengambil informasi disebarkan secara apa ya, tidak disaring. Pokoknya disebarkan, jangan. Harus diambil mana yang betul-betul ini informasi yang valid, bukan informasi yang hoax. Supaya apa? Kalau si stigma negatif itu sudah tidak ada, sudah normal, kita sudah melakukan 3M, satu kebiasaan ya, kita kan normal lagi seperti sedia kala. Perekonomian naik, nanti sekolah juga sudah mulai masuk. Saat ini kan masih ada sebagian yang seperti itu. Lagi 3M, alumni jangan di stigma, kembali ke kehidupan normal yang baru, new normal, welcome new normal. Di otak kita ini masa kita harus new normal dan new normal. Dia harus positif thinking, bukan positif swab ya. Nah, harus berpikiran selalu positif. Kita besok nanti kita juga akan segera pulih, segera hilang corona ini. Begitu, Pak.